Saya ingat ketika menjelaskan tentang logika agama kepada seorang teman. Agama menjadi logik ketika kita memahami kitab suci bukan hanya karena teksnya, tetapi juga konteksnya. Kapan sebuah ayat keluar, pada waktu apa, dan dalam kondisi yang bagaimana. Saya kasih contoh sederhana begini ya. Tahun 1980-an ketika masih jadi mahasiswa nih, saya dikirimi uang oleh ibunda. Dulu ada yang namanya wesel pos. Itu cara mengirim uang lewat kantor pos. Sebelum adanya internet banking, m-banking, dan segala macam kayak begitulah. Saya baca tuh surat yang dikirim oleh ibunda saya pada tahun 1980-an. Pesannya begini, "Nak, Mama kirim uang lewat wesel ya, nanti kamu ambil di kantor pos." Surat itu saya simpan. Dan saya baca lagi di tahun 2022. Tentu isi suratnya sama kalau ibunda akan mengirim uang lewat wesel. Tapi kan di tahun 2022 sistem keuangan kita sudah sangat berbeda. Wesel pos bisa dibilang sudah nggak ada. Yang ada internet banking, m-banking, dan sistem-sistem keuangan lainnya. Apakah ibunda saya salah bilang kalau ia di suratnya mengirim uang lewat wesel? Ya enggak dong, karena dulu teknologinya ya begitu itu. Surat itu tidak salah karena sesuai dengan konteksnya, sesuai zamannya. Yang salah adalah manusianya yang kalau baca surat ibunda saya itu akhirnya tetap mencoba mengirimkan uang lewat wesel. Padahal sistem wesel itu sudah nggak ada. Begitu juga di kitab suci. Ayat-ayat yang ada di kitab suci itu sudah ribuan tahun lamanya. Dan muncul di saat zaman, peristiwa, dan situasi pada masanya. Ayat-ayat itu nggak salah. Yang salah adalah orang-orang yang memahami kitab suci itu nggak pakai logika berdasarkan zaman sekarang. Mereka hanya terpaku pada teks tapi nggak memahami konteksnya. Jadinya ya pemikirannya nggak update. Kenapa saya harus cerita ini? Karena saya membaca tentang seseorang bernama Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta yang dulunya dia beragama Islam. Saifuddin ini mendadak viral karena statementnya yang dia publikasikan kalau 300 ayat di dalam kitab suci agama Islam harus dihapus karena mengajarkan kekerasan. Saya tahulah, pendeta Saifuddin ini sudah salah dalam memaknai ayat dalam kitab suci. Tapi yang membuat saya penasaran, apa sih backgroundnya Saifuddin Ibrahim ini dulu di Islam sebelum dia masuk Kristen dan menjadi pendeta? Nah, dari informasi yang saya dapat, ternyata Saifuddin Ibrahim ini adalah petinggi di organisasi NII atau Negara Islam Indonesia. NII ini adalah kelompok lama yang di masa kemerdekaan dibentuk oleh Kartosuwiryo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kartosuwiryo memelintir ayat-ayat dalam kitab suci sebagai pondasi dia untuk mendirikan negara Islam. Dan pemikiran Kartosuwiryo ini dulu dilawan oleh Presiden Soekarno. Tetapi akhirnya pemikiran Kartosuwiryo berkembang sehingga memunculkan pemberontakan di mana-mana. Di Sulawesi ada Kahar Muzakar, di Aceh ada Daud Bereh. Dan Kartosuwiryo sendiri akhirnya ditangkap oleh tentara Indonesia dan dihukum mati pada tahun 1962. Organisasinya NII atau Negara Islam Indonesia dan semua pemikirannya kemudian dinyatakan terlarang. Tapi meski mereka itu sudah terpecah, mereka tetap melakukan gerakan bawah tanah secara diam-diam. NII ini miriplah dengan HTI, tapi dengan versi lokal. Sesudah saya tahu kalau Saifuddin Ibrahim yang katanya tinggal di Amerika itu adalah petinggi NII, barulah saya paham
bahwa ternyata pandangan dia terhadap ayat di kitab suci Islam yang sudah rusak itu adalah pandangannya NII. Saifuddin sejak dia beragama Islam dan masuk di organisasi Negara Islam Indonesia itu sudah rusak otaknya dan sudah salah memahami ayat. Dari jejak kenapa dia dulu bergabung ke NII saja sudah bisa dilihat betapa pemahaman ayatnya itu menunjukkan bahwa dia tidak paham. Dia membawa ayat yang sudah ribuan tahun lamanya dan keluar di saat ada peristiwa dan pada zamannya itu pada masa sekarang. Ya rusaklah sudah pemahamannya. Itu persis seperti ketika Saifuddin Ibrahim mencoba mengirim uang pakai wesel pos karena bunyi surat ibunda saya begitu. Padahal sekarang sudah zamannya internet banking, m-banking. Ya udah nggak laku lagi lah sistem wesel pos pada zaman sekarang. Meski begitu, saya rasa umat Islam juga nggak perlu terlalu reaktif lah atau marah ketika Saifuddin Ibrahim bicara seperti itu. Reaksi marah itulah yang ingin didapat oleh Saifuddin. Dia bersembunyi di balik baju agama Kristen dan gelar pendeta untuk membenturkan umat Islam dan umat Kristen. Saifuddin bukan benar-benar Kristen. Dia hanya berlindung di balik agama Kristen supaya nantinya terjadi perpecahan. Jadi, reaksi kepolisian ketika memburu Saifuddin Ibrahim bukan karena dia sudah menghina Islam dengan menyebut 300 ayat di kitab suci harus dihapuskan, tapi untuk mencegah potensi kerusuhan karena adu domba yang ingin dilakukan Saifuddin demi cita-cita ideologisnya mendirikan negara Islam Indonesia. Lagian, contohlah umat Kristen, mau diejek apapun juga, mereka tetap senyum aja. Sesuatu yang suci tidak mungkin terhina karena dihina oleh orang yang hina. Seperti secangkir kopi, mau diejek dia pahit atau terlalu asam, gak menghilangkan fungsinya sebagai pemberi kenikmatan di lidah. Seruput dulu kopinya. Mari mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.